Oke, perkenalkan nama saya Ferry Dwi Fitrianto. Saya dari SMK PGRI Sumber Manjing, mahasiswa PPG angkatan 3 tahun 2021. Di sini saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan metode pembelajaran problem based learning, pendekatan TPEC, ataupun materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang jenis-jenis ban pada sepeda motor. Untuk itu selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya? Semangat. Oke, sebelum acara atau kegiatan hari ini kita mulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Belum pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu sambil ngecek kehadirannya. Agung Krisdianto, Sakit. gak masuk? Kemana? Sakit. Oh, sakit. Ahmad Ferdiansyah. Ya, Pak. Oke. Ahmad Rival. Oke. Ahmad Saifuddin. Aji Dwi. Alan Budi Kusuma. Ali Muhammad. Enggak ada. Ali ini sering nggak masuk ya ini. Alfa ya ini ya. Denny Adian. Oh, sudah out ya. Dimas apa? Dio Agus. Faisal Arif. Fajar Rizky. Hendra Kurniawan. Krishna Arizona. Toro Sadam. Masuk. Sadam. Oh, enggak masuk. Oke, kemarin juga enggak masuk ini ya. Muhammad Calvin. Lukman Amin. Philip. Oke. Philip kok ngantuk? Apa ini? Oh. Rizky Ajis. Oke. Riko Fabiansa. Terakhir Sandy. Oke. Oke, dari 20 yang nggak masuk. 1, 2, 3. Oke, 17 ya. Oke, langsung kita lanjutkan materi pemilihan chassis ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis apa? Ban ya. Pengantarnya sudah ya kemarin ya. Coba saya review, masih ingat apa enggak? Nah. Coba saya ingin tahu, masih ingat apa enggak fungsi dari ban? Nah. Coba Lukman Amin, mana? Nah. Oke, Lukman Amin masih ingat enggak kamu? Apa fungsi dari ban itu? Fungsi ban
Ban Ya. merupakan bagian dari kendaraan yang langsung berhubungan dengan jalan. Berfungsi untuk menjamin kendaraan berjalan nyaman dan aman dengan mengurangi hambatan-hambatan gelinding roda. Oke. Berarti yang kontak langsung dengan jalan itu namanya ban ya. Jadi yang letaknya paling bawah sendiri di sepeda motor itu ya ban itu ya. Oke. Itu fungsi ban saya kira semuanya juga sudah paham gitu ya. Kemudian ban itu pasti memiliki konstruksi ya. Jadi tersusun dari beberapa mungkin bahan ya atau bahan dasar. Kira-kira masih ingat enggak apa konstruksi dari ban yang kita pakai itu? Oke, coba Kelvin. Mana Kelvin? Oke. Coba Kelvin. Konstruksi dari ban itu yang kamu ingat apa saja? Coba. Konstruksi ban. Kelvin, masih ingat? Ya kamu ingat aja. Konstruksi dari ban. Oh, lupa, Kelvin. Oh, lupa. Nggak dibaca paling bukunya ini ya. Jadi ya kalau kita sudah belajar di kelas, tolong di rumah itu nanti dicoba ya sebelum tidur itu dibaca gitu. Biar enggak lupa. Karena kita itu gampang lupa. Ada yang bisa bantu jawab? Ajis mungkin? Ajis? Masih ingat kamu? Enggak, konstruksinya, konstruksi ban, penyusun ban. Apa? Karet, oke. Apalagi? Karet, terus? Karet, Kawat, oke, terus? Yang amat karet sama kawat, oke. Betul ya, jadi ban itu mungkin ada yang pernah bakar ban. Nah, itu kalau dibakar pasti keluar atau kawatnya akan kelihatan. Kemudian yang terbakar apanya? Karetnya. Memang bahan dasarnya adalah paling banyak adalah karet. Ya. Kemudian ada tambahan juga ya, benang nilon ya, benang nilon. Jadi kalau kalian lihat di bagian dalam itu ada semacam benang ya. Jadi itu menandakan bahwa ban itu tersusun dari benang nilon. Kemudian jenisnya sekarang masih ingat jenisnya? Coba saya pengen tahu. Sandy, masih ingat Sandy? Ban ada dua, tube type. Agak keras, agak keras. Jenis-jenis ban ada dua. Yang satu tube type, yang dua tubeless. Oke. Jadi itu jenisnya ya, ada tubeless, ada tube type. Apa bedanya Sandy? Kalau tube type memakai ban dalam, kalau tubeless tidak. Oke. Kalau tube type namanya aja tube ya. Tube itu pasti ada bagian dalamnya. Kalau tubeless itu tidak pakai. Jadi yang sekarang itu yang marak adalah ban jenis tubeless ya. Karena intensitas bocornya itu tidak langsung habis ya. Jadi ketika bannya mengalami kebocoran, udaranya itu cenderung tersimpan gitu loh ya, tidak langsung habis seperti ban tubeless. Oke, mungkin itu review saya dari materi yang kemarin. Selanjutnya kita ke poin selanjutnya, yaitu tetap ya di materi jenis-jenis ban,
tapi di kode dan simbol pada ban. Oke, coba dibaca. Aji Dwi yang keras. 4.1 Oke. Memahami jenis-jenis ban. Oke. 4. Apa saja? Menjelaskan kode-kode pada ban. Oke. 5. Menjelaskan arti simbol-simbol pada ban. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokus pada 2 poin itu ya, yaitu kode-kode pada ban. Kemudian harapan saya kalian juga bisa memahami arti dari simbol-simbol yang ada atau yang muncul pada permukaan ban, ya, seperti itu. Jadi kenapa ini penting ya? Penting dipelajari karena ban itu ya, selain fungsinya tadi seperti yang disampaikan sebagai apa namanya, bagian paling luar yang berkontak langsung dengan jalan, ya. Jadi ban itu ada kode-kode khusus yang mana kita sebagai mekanik atau praktisi otomotif kita harus tahu ban yang kita beli atau kita gunakan itu peruntukannya untuk apa. Saya tanya, misalkan ban motor metik, ya, kira-kira sama nggak dengan motor bebek? Oke, yang paling mencolok tidak samanya di mana? Ukurannya kan, atau diameternya kan. Nah, diameter itu nanti kalau kita paham dengan kode, ya, kita paham dengan simbol, ya, maka kita tidak akan salah dalam memasang peruntukan dari ban itu sendiri. Nah, misalkan kita beli ban metik, ya, diameternya kan kecil ya. Kalau kita pasang di ban motor bebek, pelek bebek, bisa enggak? Tidak bisa, pasti tidak muat kan. Ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar kode ban. Oke, untuk memperdalam materi ini silakan dibagi kelompok saja, mendekat gitu aja ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan berdiskusi terkait materi atau handout yang sudah saya bagikan, beserta kemarin saya sudah kirim link ya, link materi terkait ban. Sekaligus perwakilan dari kelompoknya silakan ke depan mengambil LKPD-nya. Oke, satu saja. 2. Oke, silakan berdiskusi dengan satu kelompok ya, tanya jawab boleh, sambil menjawab lembar soal yang sudah saya bagikan. Kemudian harapan saya nanti kalian bisa mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok. Oke, silakan bekerja ya. Oke, ada kesulitan dalam menjawab? Oke, bisa ya. Oke, kelompok berapa nih? 3 ini ya. Oke, untuk kelompok yang lain silakan disimak apa yang mau disampaikan kelompok 1 dari yang sudah didiskusikan di kelompoknya. Oke, silakan perwakilan kelompok 1. Ya, sambil berdiri ya, Mas? Sambil berdiri aja, nggak apa-apa. Ya. Nah. Agak dekat. Nah. Berdasarkan Coba Aji Dwi ya. Coba.
Dari yang disampaikan Kelvin tadi loh. Oh, kelompok 4 ya. Oke, nanti disimpan yang Aji. Saya di sini akan bertanya kepada kelompok 1. Ya. Bagaimana cara mencari aspek rasio? Oke. Terima kasih. Bagaimana mencari aspek rasio? Gimana mencarinya tadi? Cara mencari aspek rasio yaitu dengan tinggi ban dibagi dengan lebar ban dikali 100. Oke. Cari prosentasenya ya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan, Ajis? Ada Pak, terima kasih. Oke. Coba kelompok berapa tadi yang kelompok 3 ya? Oke. Coba kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana menentukan tingkat telapak ban? Bagaimana menentukan tingkat keausan ban? Oke, ban itu kan pasti kalau dipakai terus kan aus ya. Nah, gimana itu kelompok 1? Oh, mau jawab kelompok 1. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Cara menentukan keausan pada ban biasanya dilihat dari batiknya yang sudah halus. Oke. Batiknya atau ketinggian batik ya. Oke. Jadi seperti itu Lukman ya. Jadi keausan ban itu bisa dilihat dari visual sebenarnya ya. Dari mata. Kita lihat saja kalau ketinggian tadi istilahnya Kelvin batik ya, ketinggian batiknya itu sudah tipis ya bisa dipastikan ya aus seperti itu ya. Oke, mungkin cukup untuk kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Oke, saya minta satu kelompok lagi, kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan? Kelompoknya Jis. Oke. Ya, silakan Jis, apa yang sudah kamu diskusikan di kelompokmu? Silakan disampaikan ke teman-temannya. Siapa tahu nanti ada informasi yang berbeda ya. Di sini saya akan berpresentasi atas dari kelompok kami. Ya, oke. Aspek rasio adalah perbandingan tinggi ban dan lebar ban. Cara mencari aspek rasio adalah tinggi ban dibagi lebar ban kali 100. Load index adalah kode berupa angka untuk menunjukkan beban maksimum yang ditanggung satu ban motor. 80 merupakan lebar ban, 90 merupakan aspek garis, 17 garis tengah lingkaran dalam ban, 41 kode beban maksimum dalam satuan kilogram. B merupakan kode batas kecepatan kilometer per jam. 2,75 merupakan lebar ban dalam satuan inci. 18 merupakan garis tengah lingkaran atau diameter velg. 4 PR merupakan jumlah lapisan penguat. 42 merupakan kode beban maksimum dalam satuan kilogram. B merupakan kode batas kecepatan dalam satuan kilometer per jam. TWI adalah tanda atau indikator yang dipakai untuk menentukan tingkat keausan telapak ban. Ya, jika ban kurang. Oke, langsung ke kelompoknya. Ya. Saya akan menjawab. Menanggapi. Saya akan menanggapi kelompok 4. Ya. Apa akibatnya jika ban kurang angin? Oke. Apa akibatnya jika ban sepeda motor kita tekanannya kurang gitu ya saya. Oke. Silakan kelompok 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang terjadi jika ban kurang angin biasanya sering terjadi ban bocor. Oke. Kadang-kadang biut. Oh. Terima kasih.
Istilah baru ya, beliut. Kadang-kadang beliut. Oke. Beliut itu apa bahasa Indonesianya sih? Oleng ya. Oke, oleng ya. Oke, itu dari kelompok 2 tadi ya. Kelompok 1 pengen tanya? Coba. Kelompok 3 juga. Nah, oke. Silakan. Oh, Kelvin lagi, oke. Saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok Ya. 3, 4. Ya. Bagaimana pemeriksaan keausan ban? Pemeriksaan keausan ban. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sementara melihat kode ban segitiga Oke. dan ban yang sudah tipis. Terima kasih. Oke. Segitiga. Oke, kira-kira apa namanya yang segitiga tadi? Apa? Hah? Kode tinggi ban. Apa? Oke. Disempurnakan ya sama kelompok 2. TWI ya. Namanya TWI. Yes, ya. Oke. Oke, cukup untuk kelompok 4. Enggak ada pertanyaan lagi? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Oke, hasil jawabannya silakan perwakilan dikumpulkan di depan. Ya, oke. Sambil saya menyampaikan umpan balik ya. Tadi ada beberapa pemahaman mungkin yang terjadi miskonsepsi. Nanti saya tambahkan juga. Oke, saya kira tadi sudah diskusi dengan kelompoknya, membaca materi ya sedikit atau banyak. Saya kira pasti sudah memahami ya apa itu kode ban, apa itu simbol-simbol, yang mana pada ban itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, yang banyak sekali kode sebenarnya. Kalau kita apa namanya pelajari semuanya di ban itu, yang muncul di ban itu banyak sekali kode. Nah, masing-masing kode itu memiliki arti ya, memiliki maksud. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita sebagai mekanik paling tidak ya paham gitu ya, paham dengan arti kode-kode yang muncul pada ban. Oke, sambil saya sampaikan di depan, diperhatikan. Oke, kelihatan ya ini ya. Oke, ini kode-kode pada ban. Kode pada ban ini umumnya ada dua ya, atau bukan umumnya sih. Jadi memang standar ya, standar pabrik itu ada dua. Bentar, ini kok tidak muncul ya. Oke, jadi ada dua ya, ada inci, ada metris. Masih ingat inci itu? Inci itu berapa senti? Berapa? 2,1, 0,1, 1,8. Oke. Pertanyaan lain coba. 1 inci itu berapa senti? 1 inci 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Ini tolong diingat ini ya. Nah, jadi inci itu kalau di teknik itu dim ya. Makanya di paralon itu ada istilah paralon 1,5 dim. Nah, dim itu petik ini ya. Jadi petik di paralon itu artinya adalah dim. Berarti paralon itu diameternya adalah 1,5 inci.
Nah, 1,5 inci itu berapa senti? Gimana ngitungnya? Gimana caranya? 3,08 itu. Oke, dikalikan ini ya. Oke. Itu tolong diingat. Jadi ini adalah satuan standar SI ya, satuan internasional. Meskipun kalau di sepeda motor jarang dipakai, tapi ini sering muncul. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Metris. Metris itu satuannya apa? Milimeter. Nah, jadi diingat-ingat metris itu adalah satuannya milimeter ya. Metris sama dengan milimeter. Dalam kurung mm ya. Oke. Oke, yang pertama ini kode apa ini? Inci apa metris kalau di buku tadi? Oke, cirinya apa? Apa tadi? Ada titiknya? Mana? Karena satuannya 100/90 ya. Jadi kemarin saya pernah nyinggung ini ya. Jadi ban ini metris apa inci itu bisa kita lihat dari kode ya. Jadi kalau di kodenya ada garis miring ya, ini 100 garis miring 90. Nah itu termasuk ban yang lebar ya. Tapi ya kalau sepeda motor biasanya apa? 80 garis miring 90 kan itu kan. Nah itu berarti satuannya adalah metris. Kemudian yang 100-nya adalah apa? Lebar ban ya. Ini tahu anggaran lebar ban itu yang mana tahu ya? Jadi kalau kita melihat ban itu dari belakang, dari sini ke sini gitu ya, itu adalah lebarnya. Nah, itu yang nampak atau napak dengan jalan itu adalah lebar ban. Kemudian yang 90 apa ini? Aspek rasio tadi yang disampaikan Calvin tadi ya. Nah, jadi 100 ini lebar bannya, 90 ini adalah aspek rasio, satuannya adalah persen. Kemudian 18 apa? Garis tengah atau diameter ya. Kemudian yang 56 kode beban ya. Ini bisa dilihat di tabel. Jadi di buku kalian itu ada tabel kode beban. Biasanya kode beban ini gandeng dengan batas kecepatan ya. Contohnya nih 56P. 56 ini adalah beban maksimumnya. Ini silakan lihat tabelnya. 56 ini beban maksimumnya berapa? Yang P ini adalah batas kecepatan. Ya. Oke. Jadi ini adalah ban dengan satuan metris. Lebarnya dalam satuan metris mili ya. Cirinya sekali lagi saya ingatkan ada garis miring. Pokoknya kalau ada garis miring ini berarti metris gitu aja. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, nah ini 2.75 strip 18 strip 4PR garis miring 42P ya. Nah ini 2.75 ini adalah lebar ban. Jadi lebar bannya itu 2,75 inci ya. Jadi kalau kita istilahnya kalau ke toko beli ban ukuran 275 itu salah itu ya. Kita kan biasanya gitu kan ya. Beli ban ukuran 275 nah itu salah. Yang benar adalah 2,75 inci. Jadi titik di sini adalah koma sebenarnya ya. Jadi yang kita gunakan sebenarnya salah kaprah gitu ya.
Kemudian untuk yang 18 apa ini? Nah, 18 ini adalah garis tengah ya, atau diameter pelek ya. Nah, biasanya untuk yang inci ini muncul indeks lapisan penguat. Nah, ini 4 PR. Jadi PR itu kepanjangannya adalah ply rating ya. Jadi tadi saya singgung juga, ban itu tersusun dari nilon ya, kawat, karet. Nah, itu kalau sama lihat di bagian dalam itu kan silang ini ya. Nah, itu ada 4 lapisan. Nah, seperti itu. 42P ini sama ini dengan yang punyanya metris ya. Kemudian yang paling penting ini adalah aspek rasio. Nah, ini tolong diingat-ingat bagi yang mudah lupa ini ya. Aspek rasio itu adalah perbandingan tinggi dan lebar ban. Ya, perbandingan tinggi dan lebar ban. Nah, ini hanya ada di satuan metris ya. Kalau di inci itu tidak ada aspek rasio, atau bukan tidak ada, tidak dimunculkan oleh pabrik. Ya. Jadi yang sering muncul di satuan metris. Ya. Jadi aspek rasio ini bisa kita gunakan untuk mencari berapa tinggi ban. Nah, seperti itu loh. Ya. Jadi tinggi ban pada kode ini tidak ada memang. Ya, tinggi bannya tidak ada. Tapi bisa kita cari karena kita tahu nilai aspek rasio. Berapa aspeknya ini? 90 ya, aspeknya adalah 90. Oke. Nah, ini rumusnya, aspek rasio tinggi ban per lebar ban kali 100. Nah, kemudian yang terakhir tadi simbol-simbol ya, simbol-simbol pada ban. Ini yang pertama adalah TWI ya. Tadi yang Ajis sampaikan tadi itu namanya TWI, Jis. TWI itu seperti ini, ada segitiga ya. Nah, ini kalau permukaannya sudah menyentuh segitiga berarti dia sudah halus. Kemudian ada tulisan juga rotation. Nah, ini arah pemasangan, ini contohnya nih. Yang nomor 2 dari atas itu ya. Jadi yang ini adalah rotation. Yang ini. Kemudian yang bawahnya lagi itu apa? Lot index ya, namanya lot index. Jadi itu ada tulisan 26 kemudian 07 ya. Apa artinya? Kalau di buku. Oke, berarti ban itu dibuat minggu ke ya. Minggu ke 26 tahun 2007. Nah, ini bannya sudah jadul ini ya. Sangat jadul. Jadi nanti kalau beli ban silahkan dicek. Paling tidak belakangnya ini angka berapa? Paling enggak 21. 26, 21 ini tahun pembuatannya adalah tahun ini ya. Oke. Kemudian ada juga tulisan tube type sama tubeless. Nah, ini adalah peruntukan dari ban itu sendiri ya. Apakah dipasang di pelek tubeless atau tube type? Karena kalau tubeless dipasang di pelek jari-jari bisa apa enggak? Enggak bisa ya. Enggak cocok. Enggak bisa apa namanya? Keras gitu ya. Oke, mungkin itu sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau tanya sambil saya koreksi. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya minta salah satu atau salah dua siswa ya, menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba saya minta siapa?
Atau saya tunjuk, oh Adis lagi. Nanti selain Adis siapa? Selain Kelvin? Yang belum. Saya pengen tahu. Oke, Ali ya. Oke, silakan Jis. Kita sudah belajar tentang simbol dan kode ban. Kira-kira kesimpulannya apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Aziz ya. Kesimpulan pada pembelajaran ini kita dapat mengetahui kode-kode ban dan macam-macam ban juga kerusakan ban. Oke. Jadi setelah belajar Aziz ini dia tahu kode-kode ban dan simbol-simbol yang ada pada ban. Oke, diingat-ingat ya Aziz ya. Oke, coba Aji. Setelah saya mempelajari tentang ban, saya dapat mengerti tentang jenis-jenis ban. Oke, jenis-jenis saja. Kodenya ada? Ya, sama kode. Ya, sama kode. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti ya saya rasa semuanya sudah paham ya terkait apa itu simbol, apa itu kode. Dan tadi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok, masing-masing kelompok itu hampir semuanya betul ya. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini ya. Oke, materi ini saya anggap selesai. Kemudian minggu depan kita ketemu lagi kapan? Oh besok ya. Oke, besok silakan kita langsung ke bengkel ya. Nanti kita mencoba praktek bagaimana melepas atau membongkar ban. Kita langsung ke bendanya ya. Kemudian jangan lupa membawa apa? Lap. Nah, bawa lap sendiri-sendiri agar tidak pinjam meminjam lap ya. Karena kita tetap harus menjaga kebersihan. Oke ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Oke, mikrofon. Persiapan. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.